Cerita dimulai ketika Tyler mengajak seorang wanita bernama Margot menuju sebuah pulau terpencil. Di pulau itu terdapat sebuah restoran mewah, Hawthorne namanya. Tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang kelas atas dan super kaya. Harga sekali makan bisa mencapai ribuan dolar dengan daftar tunggu yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hanya untuk mencicipi hidangan mewah di Hawthorne. Bagi Tyler, malam itu adalah impian yang akhirnya menjadi kenyataan. Ia merupakan penggemar berat Chef Julian Slowik. Seorang koki legendaris yang dikenal bukan hanya sebagai juru masak, tetapi juga seniman yang menciptakan karya lewat setiap hidangannya. Sepanjang perjalanan menggunakan kapal, Tyler tak henti-hentinya membicarakan menu yang akan mereka santap. Ia menjelaskan asal-usul bahan makanan, teknik memasak, hingga filosofi di balik setiap hidangan. Saking antusiasnya, ia bahkan tampak lebih bersemangat menyambut makanan dibanding mengobrol dengan Margot. Sebaliknya, Margot terlihat biasa saja. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa orang rela menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk seporsi makanan yang ukurannya bahkan lebih kecil dari telapak tangan. Tak lama kemudian, kapal akhirnya tiba di Pulau Hawthorne. Begitu turun dari kapal, para tamu langsung disambut oleh seorang wanita bernama Elsa, kepala pelayan yang terkenal sangat disiplin. Dengan senyum tipis yang terasa dingin, Elsa mengajak seluruh tamu berkeliling melihat isi pulau. Mereka diperlihatkan kebun tempat sayuran ditanam, kandang hewan, tempat pengasapan daging, hingga dapur raksasa yang dipenuhi para koki berpakaian putih. Semua orang bekerja dengan gerakan yang nyaris sempurna. Seolah-olah mereka bukan manusia, melainkan mesin yang sudah diprogram. Namun, di tengah tur tersebut, Elsa terus memperhatikan Margot dengan tatapan aneh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata, firasatnya benar. Margot bukanlah tamu yang seharusnya datang malam itu. Nama wanita yang tercantum dalam daftar reservasi ternyata berbeda. Artinya, Tyler membawa orang lain tanpa memberitahu pihak restoran. Meski begitu, Elsa tidak mengatakan apapun. Ia hanya mencatat kejanggalan itu sambil mempersilahkan mereka masuk ke ruang makan. Ruangan restoran terlihat sangat sederhana, tetapi setiap sudutnya memancarkan kemewahan. Dapur sengaja dibuat terbuka, sehingga semua tamu bisa menyaksikan langsung bagaimana setiap hidangan disiapkan. Satu persatu tamu mulai menempati meja masing-masing. Di sana, ada seorang kritikus makanan terkenal bersama editornya, pasangan suami istri kaya yang sudah menjadi langganan di Hawthorne, 3 pebisnis yang bekerja di perusahaan pemilik restoran, hingga seorang aktor Hollywood yang karirnya sudah meredup ditemani asistennya. Semua datang dengan tujuan yang berbeda. Ada yang ingin menikmati makanan terbaik di dunia, ada yang ingin pamer status sosial, dan ada pula yang hanya ingin merasakan pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh kebanyakan orang. Beberapa saat kemudian, suasana restoran tiba-tiba menjadi sunyi. Semua koki berdiri tegak di tempatnya masing-masing. Lalu, seorang pria paruh baya melangkah keluar dari dapur. Dialah Chef Julian Slowik. Suara tepukan tersebut menggema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang terasa lebih seperti upacara daripada makan malam. Chef kemudian memperkenalkan hidangan pertama. Dengan tenang, ia menjelaskan cerita panjang di balik makanan yang akan mereka santap. Bagi dirinya, setiap menu bukan sekadar makanan, melainkan karya seni yang memiliki makna mendalam. Semua tamu tampak terpukau, kecuali Margot. Ia hanya memandangi piring kecil di depannya dengan ekspresi bingung, seolah bertanya dalam hati, ini doang kah? Tyler yang melihat reaksi Margot langsung terlihat kesal. Ia meminta Margot menghargai karya sang chef dan memperhatikan setiap penjelasan yang diberikan. Hidangan pertama pun mulai disajikan. Potongan mentimun dan melon yang diasinkan dipadukan dengan milk snow dan hiasan renyah yang dibakar. Meski porsinya sangat kecil, setiap gigitan dibuat untuk membangkitkan selera, sekaligus menunjukkan betapa detailnya setiap masakan yang dibuat sang chef. Bagi Tyler, hidangan tersebut adalah sebuah karya seni yang harus diabadikan lewat ponsel. Namun kepala pelayan meminta tamu menikmati makanan tanpa mengambil gambar. Hidangan kedua kemudian datang. Kali ini tampilannya lebih menarik.
Chef menjelaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan berasal langsung dari laut di sekitar pulau tersebut. Sambil menikmati makanan, para tamu kembali dibuat kagum oleh cara penyajiannya. Chef ingin menunjukkan bahwa kesempurnaan bisa lahir dari kesederhanaan. Hidangan ketiga pun disajikan. Para tamu melihat piring mereka dengan wajah bingung. Di sana terdapat berbagai olesan mewah seperti mentega, saus, dan pendamping roti lainnya. Masalahnya, tidak ada rotinya sama sekali. Chef kemudian menjelaskan bahwa roti adalah makanan pokok yang biasa dinikmati semua orang. Namun, malam itu roti sengaja tidak disajikan. Menurutnya, para tamu yang hadir adalah orang-orang kaya yang tidak pernah benar-benar menghargai makanan sederhana. Mereka hanya mengejar pengalaman mewah. Karena itulah, mereka tidak pantas mendapatkan roti. Sindiran itu membuat beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman. Tetapi mereka tetap berusaha tersenyum, seolah semuanya hanyalah bagian dari pertunjukan. Beberapa menit kemudian, hidangan keempat pun disajikan. Seekor ayam asap dengan tortilla jagung dan salsa hijau hadir di atas meja. Hidangan ini diberi nama Memory. Chef kemudian memperkenalkan ibunya dan mulai menceritakan masa kecilnya yang kelam. Ia mengungkap bagaimana ayahnya yang pemabuk sering melakukan kekerasan kepada keluarganya. Saat semua orang bersiap menikmati makanan, mereka mendapati ada sesuatu yang berbeda. Di atas tortilla tersebut tercetak sebuah gambar. Awalnya semua mengira itu hanya hiasan, sampai mereka melihat lebih dekat. Wajah para tamu langsung berubah pucat. Di atas tortilla masing-masing, ternyata tercetak rahasia kehidupan mereka. Ada foto perselingkuhan, ada bukti pencucian uang, ada laporan keuangan perusahaan, bahkan ada artikel kritik yang pernah menghancurkan karir banyak koki. Chef ternyata mengetahui semua aib mereka. Mereka mulai sadar bahwa makan malam ini bukan sekadar menikmati hidangan, namun mereka sedang dihakimi. Lalu tiba-tiba, Chef memanggil salah satu kokinya ke depan, namanya Jeremy. Chef menjelaskan bahwa Jeremy adalah koki berbakat. Namun, selama bertahun-tahun bekerja, ia terus mengejar kesempurnaan hingga kehilangan makna hidupnya. Jeremy merasa hidupnya gagal. Ia tidak pernah bisa menjadi sosok sehebat Chef Slowik. Ladies and gentlemen, your fourth course, sous chef Jeremy's The Mess. Darah mulai mengalir di atas lantai restoran. Semua orang saling memandang dengan wajah tegang. Mereka ketakutan. Saat semua orang panik, datanglah hidangan berikutnya yang diberi nama The Mess. Daging panggang dengan kentang confit, sum-sum tulang, dan saus daging disajikan dengan tampilan yang sempurna. Namun, sebelum para tamu sempat menikmatinya, suasana berubah menjadi mengerikan ketika salah satu staf memotong jari tamu yang mencoba kabur. Sejak saat itu, rasa lapar para tamu perlahan berubah menjadi ketakutan. Pulau kecil itu kini terasa seperti sebuah penjara. Di sisi lain, Tyler justru terlihat menikmati hidangan tanpa rasa takut sedikit pun. Margot kemudian menemui Chef ke area dapur. Ia meminta kesempatan untuk pergi karena merasa bukan bagian dari orang-orang di daftar rencana gila milik sang chef. Kemudian Chef mempersilakan para tamu untuk keluar restoran. Chef meminta mereka untuk berlari meninggalkan tempat itu. Tanpa pikir panjang, para tamu laki-laki segera pergi menyelamatkan diri masing-masing. Sementara itu, para wanita terlihat pasrah dan kembali masuk ke dalam restoran. Go. Tak lama kemudian muncul hidangan bernama Men's Folly. Kepiting dungnes dipadukan dengan yogurt fermentasi, rumput laut, dan berbagai bahan laut lainnya. Hidangan ini disajikan setelah para tamu dipaksa mengikuti permainan melarikan diri yang sudah diatur chef. Kini mereka mulai memahami bahwa tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari restoran itu. Di tengah suasana yang mencekam itu, perhatian chef kembali tertuju kepada Margot. Dengan nada dingin, ia bertanya, siapa sebenarnya wanita ini? Tyler yang sejak tadi diam akhirnya mengakui bahwa Margot bukanlah pacarnya. Ia menyewa Margot untuk menemaninya karena wanita yang seharusnya bersamanya membatalkan janji secara mendadak. Mendengar pengakuan itu, seluruh ruangan langsung terdiam. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai ketika chef menanyakan satu pertanyaan lagi. Ternyata, Tyler sudah mengetahui sejak awal bahwa seluruh tamu akan mati malam itu. Namun,
Ia tetap menerima undangan tersebut dalam keadaan sadar. Baginya, menikmati menu buatan chef lebih penting daripada nyawanya sendiri. Margot merasa marah karena dikhianati. Mendengar pengakuan tersebut, chef tampak sangat kecewa. Selama ini, Tyler selalu mengaku sebagai penggemar sejati. Tetapi, menurut chef, Tyler hanya pandai berbicara. Untuk membuktikan ucapannya, chef menyuruh Tyler mengenakan celemek dan masuk ke dapur. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tyler diminta memasak. Awalnya Tyler terlihat percaya diri, namun begitu mulai memasak, semuanya berantakan. Hidangan itu akhirnya selesai, namun chef hanya melihatnya beberapa detik dan kecewa dengan hasilnya. Selama ini Tyler selalu membanggakan pengetahuannya tentang dunia kuliner dan menganggap dirinya sangat memahami masakan kelas atas. Namun ketika diminta memasak sendiri, ia justru gagal total. Hasil masakannya bahkan diberi nama sebuah ejekan yang membuat semua tamu hanya bisa terdiam. Malam itu ia dipaksa menyadari bahwa memahami teori tidak sama dengan mampu menciptakan sebuah karya. Chef kemudian membisikkan sesuatu ke telinganya. Wajahnya langsung pucat, matanya berkaca-kaca. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tyler pergi meninggalkan ruangan. Ia mengakhiri hidup dengan menggantung dirinya sendiri. Chef kemudian memanggil Margot. Ia pun diminta memilih. Apakah ia ingin tetap duduk bersama para tamu dan menerima nasib yang sama, atau bergabung bersama para staf dapur? Menyadari bahwa apapun pilihannya tetap berbahaya, Margot akhirnya memilih bergabung dengan staf. Chef kemudian memberinya sebuah tugas. Ia menyuruh Margot pergi ke rumah pribadinya yang berada tidak jauh dari restoran. Katanya, di sana ada sebuah benda yang harus diambil. Tanpa banyak pilihan, Margot pun berjalan sendirian menuju rumah tersebut. Rumah itu tampak sederhana jika dibandingkan dengan kemewahan restoran. Begitu masuk, Margot mulai melihat berbagai barang pribadi milik chef. Di dinding tergantung beberapa foto lama, ada juga piagam penghargaan, hingga berbagai kenangan yang mengisahkan perjalanan karirnya. Saat sedang mencari benda yang dimaksud, perhatian Margot tertuju pada sebuah bingkai foto. Foto itu memperlihatkan Chef Slowik ketika masih muda. Ia sedang mengenakan seragam sederhana sambil memegang sebuah burger. Untuk pertama kalinya, Margot melihat pria itu benar-benar tersenyum. Senyum yang tulus, senyum seseorang yang menikmati pekerjaannya. Saat itulah Margot mulai memahami sesuatu. Dulu, chef memasak karena ia mencintai pekerjaannya. Ia bahagia membuat makanan sederhana yang bisa dinikmati siapa saja. Namun setelah menjadi terkenal, semuanya berubah. Ia dituntut untuk memenuhi nafsu orang-orang kaya. Demi menciptakan hidangan yang rumit, ia kehilangan kebahagiaan yang dulu ia rasakan. Baru saja akan kembali ke restoran, tiba-tiba Elsa menghalanginya. Salah satu orang kepercayaan chef itu merasa posisinya tergantikan dengan keberadaan Margot. Namun, aksinya gagal untuk membunuh Margot dan malah berbalik pada dirinya sendiri. Di tengah suasana, tiba-tiba ada seorang petugas keamanan yang meminta tanda tangan kepada salah seorang aktor. Kemudian suasana menjadi ricuh. Semua tamu kemudian kompak meminta pertolongan. Namun, ternyata semua itu hanyalah akting yang telah direncanakan. Orang tersebut adalah bagian dari staf dapur yang menyamar. Di tengah kekacauan yang terjadi, Margot memberanikan diri dengan berkata, You know what I'd really like? Tell me. A cheeseburger. Chef kemudian tersenyum, senyum yang sudah lama tidak terlihat di wajahnya. Tanpa berkata apapun, ia masuk ke dapur. Ia mulai memanggang daging, melelehkan keju, memanggang roti hingga kecoklatan, lalu menyusun semuanya dengan penuh perhatian. Tidak ada presentasi yang rumit, tidak ada pidato panjang, hanya seorang koki yang sedang memasak makanan favorit banyak orang. Ketika burger itu selesai, Margot menggigitnya perlahan. Rasanya benar-benar lezat. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar menikmati makanan yang disajikan. Margot kemudian berkata bahwa burgernya terlalu mengenyangkan. Ia tidak sanggup menghabiskannya. Margot meminta burgernya dibungkus untuk dibawa pulang. One moment, please. Tanpa ragu, chef mengambil kotak makanan. Ia membungkus burger tersebut, lalu menyerahkannya kepada Margot.
Sesaat kemudian, ia mempersilahkan Margot untuk pergi meninggalkan restoran. Chef akhirnya melihat seseorang yang datang ke restorannya bukan untuk mencari gengsi, melainkan benar-benar ingin makan. Margot pun berjalan keluar sambil membawa burger itu. Ia naik ke kapal yang tadi mengantarnya ke pulau. Perlahan, kapal mulai menjauh dari restoran. Dari atas kapal, Margot menoleh ke arah restoran untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya, tibalah hidangan penutup. Chef mempersembahkan s'mores. Makanan penutup sederhana yang biasanya identik dengan api unggun dan kenangan masa kecil. Namun malam itu, hidangan tersebut berubah menjadi simbol akhir dari seluruh pertunjukan yang telah ia rancang sejak awal. Nah, itu dia rangkuman film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, boleh bantu like, komen sebanyak-banyaknya supaya Minfos rajin upload konten ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye!